Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang customer oriented dengan konsep UX design dari aplikasi Gojek. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Gojek. Gojek merupakan sebuah aplikasi penyedia layanan jasa yang berdiri sejak tahun 2010 yang didirikan oleh Nadine Karim dan juga Michael Ngeweo Moran, yang awalnya dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Ini kami akan menjelaskan tentang analisis UX design. Yang pertama yaitu ada information architecture. Komponen ini berfungsi menghubungkan user dengan konten yang ada dalam aplikasi dan mampu memahaminya. Dilihat dari tampilan awal, aplikasi muncul beberapa ikon dengan keterangan yang cukup mudah dipahami seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan juga di atas ada metode pembayaran dan saldo GoPay. Seperti gambar di samping, ikon dengan ciri khas khusus dan keterangan yang sangat mudah dipahami, cukup mudah digunakan serta menghubungkan user dengan konten yang akan dipilih. Pengguna juga dapat dengan mudah mengidentifikasi fitur layanan lewat logo yang tersedia, tanpa kesulitan yang membuat proses layanan lebih optimal dan dapat digunakan tanpa memberikan kebingungan pada user. Oke, yang kedua ada interaction design. Interaction design itu sendiri seperti berhubungan dengan logo yang menghubungkan user dengan layar. Konten visual dalam hal ini mendukung aplikasi untuk berkomunikasi untuk pengguna melalui grafik, gambar, font, icon, warna, dan lain-lain. Pada gambar pertama dari interaction design itu sendiri ditunjukkan oleh lambang garpu dan sendok yang melambangkan untuk mengorder makanan seperti itu. Oke, yang ketiga ada usability. Pada dasarnya usability berhubungan dengan pemanfaatan data untuk melakukan validitas dengan keputusan desain yang akan dipilih. Sedikit ulasan mengenai proses desain. UX desain aplikasi Gojek memakan waktu tidak sampai dengan setahun. Dalam proses pengerjaan tersebut, Gali mengatakan kalau stakeholder ataupun konsep desain yang diusung tim menjadi tantangan tersendiri. Mengingat bahwa sebelumnya Gojek memiliki gaya berkomunikasi yang formal kepada penggunanya. Wajar jika selanjutnya desain kesulitan dipahami oleh pengguna, lalu merombak sedikit desainnya agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya tentang hasil desain. Sejak awal tim desain UX desain aplikasi Gojek memang ingin membuat pengguna untuk merasa lebih dekat dan relate dengan Gojek melalui desain aplikasi tentunya. Dan nampaknya hal tersebut berhasil diraih. Sejauh ini respon pengguna sangat positif terhadap karya-karya desain kami, desain Gojek yang lebih dekat dengan pengguna dan mudah dipahami tentunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototipe. Prototipe bisa kita definisikan sebagai produk versi awal dengan elemen yang masih harus banyak dikembangkan. Prototipe juga bisa kita bilang sebagai tahap pengembangan, simulasi, ataupun uji coba produk untuk mengetahui efektivitas aplikasi tersebut. Gojek sendiri merangkul langsung konsumen guna mendapatkan sebuah feedback untuk memperbaiki fitur-fitur yang sedang dikembangkan. Selanjutnya desain visual. Desain visual yang merupakan penggunaan aspek visual dari sebuah produk untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Contoh bisa kita lihat dari menu awal aplikasi Gojek. Ada beberapa logo yang terdiri dari GoFood dengan logo garpu dan juga sendok. Dan ada juga GoRide dengan logo pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan. Walaupun tidak full color, melihat pengguna aplikasi tersebut yang bervariatif dan tentu sangat memudahkan bagi para penggunanya. Berikutnya adalah kekurangan yang harus diperbaiki. Dalam analisis yang terjadi, ada beberapa kekurangan yang semestinya diperbaiki dalam komponen UX Gojek. Di antaranya, yang pertama adalah layanan customer sangat mengecewakan karena banyak keluhan yang tidak ditanggapi dengan baik, kurang responsif dan tak ayal, membuat para pengguna kecewa sehingga memberikan pengalaman kurang baik pada konsumen. Yang seharusnya dilakukan adalah pelatihan dan juga penambahan pegawai untuk pelayanan customer service agar keluhan pengguna dapat terakomodasi. Lalu yang kedua, error pada layanan yang sering terjadi mengindikasikan sistem yang tidak sepenuhnya terkelola dengan baik. Terkadang masalah muncul dari lokasi yang tidak sesuai, saldo yang terkadang hilang,
gagal login, dan beberapa masalah lainnya yang seharusnya harus ada tindakan untuk meminimalisir hal tersebut dengan menambah pegawai khusus menangani hal-hal yang seperti ini. Dan yang ketiga, tak sinkronnya realitas dengan data. Di aplikasi membuat pengguna banyak yang merasa tidak nyaman. Contohnya, pada fitur GoFood, terkadang harga yang tertera di aplikasi tidak sesuai dengan aslinya, membuat perbedaan harga yang terjadi. Lalu, perbedaan titik lokasi yang tidak sesuai membuat konsumen dan driver sedikit kesulitan untuk menemukan titik lokasi. Pengalaman seperti ini yang seharusnya disikapi dengan berkoordinasi antara mitra dan penyedia jasa perihal harga, dan tak lupa penambahan informasi sistem dengan ketentuan perubahan harga untuk meminimalisir kejadian ini terjadi. Mengingat masalah ini banyak dialami pengguna dan sering menjadi masalah karena ketidaksesuaian ini. Yang keempat atau yang terakhir adalah kekurangan pada sumber daya manusia. Karena tak sedikit kurir atau mitra Gojek yang menyulitkan penggunanya. Mereka seringkali membatalkan pesanan, berlaku kasar, meminta uang tip lebih, atau tak sedikit dari mereka melakukan tindak pidana atau tindak kriminal. Walaupun tidak semua, namun kasus ini banyak terjadi yang membuat pengalaman pengguna terkesan buruk. Lalu evaluasi yang seharusnya dilakukan adalah membuat aturan dan sanksi ketat untuk mitra Gojek untuk senantiasa taat dan menjunjung etika agar berbagai kejadian tersebut minim terjadi atau tidak terulang kembali. Yang berikutnya adalah persepsi yang ingin dibangun. Gojek sendiri ingin membangun persepsi bahwa di era digital, semua kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi lewat satu aplikasi. Konsumen akan dimudahkan dengan untuk memenuhi kebutuhan lewat satu aplikasi yang fungsinya sangat banyak. Terbukti, saat ini persepsi masyarakat tentang Gojek adalah apapun kebutuhannya digojekin aja. Baik urusan makanan, pembayaran, pengiriman, pengantaran, bahkan urusan jalan-jalan direalisasikan dengan layanan mereka. Gojek sendiri memiliki jargon yang saat ini sudah terkenal, yaitu selalu ada jalan. Direalisasikan dengan layanan mereka yang menjadi jalan keluar dari setiap kesulitan pengguna dan memudahkan pengguna hanya dengan membuka aplikasi. Semua kebutuhan mereka bisa dipenuhi tanpa ribet. Lalu di sini ada cara membangun persepsi. Persepsi dibangun dengan membuat kepercayaan pengguna pada Gojek lewat kualitas layanan, karena kepercayaan konsumen dapat muncul dari layanan yang baik dan memuaskan. Dari situlah persepsi merupakan dapat terbentuk citra baik perlahan muncul ketika kualitas layanan yang diberikan dirasa baik dan dapat memuaskan pengguna. Oleh karenanya, keseriusan Gojek ditunjukkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan promo tarif. Ada pula aspek lainnya dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran, pelayanan kurir yang ramah, waktu pelayanan yang tepat, waktu keamanan, data pengguna, layanan asuransi yang disediakan, serta tak lupa layanan aplikasi. Sumber daya manusia yang di dalamnya ada mitra dan customer service yang senantiasa diperbaharui dan evaluasi berkala untuk membuat pengguna nyaman dan merasa prioritas. Cara tersebut adalah sebagian kecil yang dilakukan oleh Gojek untuk dapat membangun persepsi masyarakat yang positif pada perusahaan Gojek itu sendiri. Sekian analisis dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.